Ini kisah nyata saya, Bu. Jadi saya 7 tahun galau cari istri, Bu. 7 tahun. Akhirnya saya mau pergi ke Malaysia ceramah bersama profesor guru saya. Tiba-tiba prof saya berkata, "Ustadz, kau menikahlah. Tak enak kau nasihat perkawinan baru kau tidak ada istri." Saya bilang, ini orang tak sia juga, prof, tidak harus mati dulu. Tapi masalahnya, tidak ada ini, prof. Sudah, kata profesor saya, ada sepupu saya hafal Quran di Gorontalo. Oh boleh, kasih kenal saya. Pulang dari Malaysia kita kenalan. Pulang dari Malaysia saya lagi mengajar, tiba-tiba masuk SMS beliau. Belum ada WhatsApp waktu itu. "Ustadz, kita pergi ke acara nikah massal." Pergilah saya. Tidak ada undangan untuk ceramah. Saya hanya hadir untuk menemani profesor saya. Duduk saya, tiba-tiba bapaknya Ustadz Mutakhir sambutan. "Ustadz Arif, terima kasih kepada Ibu Haji Nadirah yang banyak membantu pesantren ini." Saya bisik profesor saya, Penny Haju namanya. "Prof, siapa itu? Satu-satunya perempuan yang disebut ucapan terima kasih." "Oh, itu ibu yang banyak membantu pesantren. Itu ada anaknya di Gontor, hafal Quran." "Wih, kasih kenal saya, Prof." Dia bilang, "Prof, bagaimana sepupuku?" Mana saja yang cepat, Prof. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat check and recheck, infotainment dan sejenisnya, itu kalau masa pacarannya itu selebriti, masya Allah, dialah bidadari dalam hidupku, anugerah terindah dalam hidup saya. Ketika sudah menikah, masya Allah, miliaran biayanya. Orang ikut dalam pesta itu sangat mewah dan meriah. Belum 2 tahun sudah saling menghina lagi di medsos. Kenapa? Karena dia salah dalam membina rumah tangga. Biasanya anak-anak kita nikahkan, "Kamu cinta enggak?" Cinta tidak cukup untuk berumah tangga. Sudah punya kerja enggak? Punya kerja tidak cukup untuk berumah tangga. Ya, harus punya ilmunya. Ilmu inilah yang kadangkala tidak disiapkan sebelum menikah. Ilmu minimal laki-laki, dia harus tahu bagaimana kondisinya perempuan kalau haid. Itu kalau perempuan kalau haid, jangan ajak ngomong, diam aja. Kalau dia ngomel, diam, biar dijelaskan, tidak masuk di akalnya. Apalagi kalau dia sudah bilang pokoknya, sudah diam aja lah kita ya. Nah itu mesti ditahu semua. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, tujuan pernikahan itu sering kita ringkas samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Nah kita tidak tahu ini apa itu sakinah, apa itu warahmah. Samawa, sakinah. Sakinah secara harfiah, terjemahan bebasnya ketentraman jiwa. Tujuan pernikahan ketentraman jiwa. Jadi kalau dalam rumah tangga tidak ada ketentraman jiwa, tujuan pernikahan itu tidak tercapai. Dan pernikahan itu untuk mencapai ketentraman jiwa, 2 modalnya. Yaitu yang tadi sakinah, mawaddah, warahmah. Cinta dan kasih sayang. Cinta itu ibu identik dengan syahwat. Cinta itu identik dengan tubuh yang mulus. Maka tidak ada pernah kita dapati nenek-nenek cinta-cintaan. Tidak. Apa yang abadi adalah kasih sayang. Itu yang abadi. Kalau cinta itu pasti pudar. Maka dalam menikah, ini bagi adik-adik yang belum menikah, itu kata Nabi, nikahilah seseorang karena 4 perkara. Yang pertama, lihatlah kecantikannya. Li jamaliha, lihat cantiknya. Cantik ini penting, tapi tidak boleh prioritas. Kenapa? Cantik ada batasnya. Cantik itu temporer, ada waktunya. Bapak-bapak, Pak, yang sudah 65 tahun, istrinya 60 tahun, cantik mana istri bapak 40 tahun yang lalu dengan sekarang? Bohong bapak kalau katakan sama. Pasti karena bapak takut sama istri. Bohong pak.
Ya, pasti. Jadi perlu itu cantik. Kenapa? Dia hampir 24 jam depan kita. Bangun dia lagi. Mau tidur dia lagi. Pulang kantor dia lagi. Sarapan dia lagi. Hampir 24 jam depan kita. Jadi kalau jelek pasti cepat bosan. Cantik tidak boleh jadi prioritas. Kenapa? Cantik ada batasnya. Yang kedua, cantik itu subjektif. Menurut bapak cantik, menurut saya belum tentu. Ya kan? Ada laki-laki yang senang hitam-hitam. Ada laki-laki yang senang yang putih. Ada perempuan yang senang yang sawo matang. Ada yang senang yang putih bersih. Ya, maka subjektif. Yang kedua kata Nabi, nikahilah dia karena keturunannya. Penting cari keturunan, tapi tidak boleh prioritas. Orang Jawa katakan, lihat bebet, bibit, popotnya, ya kan? Tapi tidak boleh jadi pertimbangan utama. Kenapa? Ada orang bapaknya Nabi, anaknya jadi pengkhianat. Nabi Nuh, ya kan? Ada orang bapaknya pengkhianat, anaknya jadi Nabi. Nabi Ibrahim, iya toh? Penting lihat siapa bapak ibunya, tapi tidak boleh prioritas. Yang ketiga, pilihlah karena kekayaannya. Kaya penting, tapi tidak boleh prioritas. Kaya dia Ustadz. Sampai generasi ke-7 dia tidak akan miskin. Masalahnya, dia generasi ke-8. Ya. Maka, kaya penting, tidak boleh prioritas. Kenapa? Bisa jadi tahun ini kaya, tiba-tiba bangkrut. Yang keempat, kata Nabi, lidiniha, lihat agamanya. Mahasiswa saya tanya, Ustadz, kenapa agama nomor 4? Mestinya dia nomor 1. Oh, ada dalam bahasa hadis. Betul nomor 4, tapi dia tidak titik di situ. Koma, ada penegasannya. Koma, stabilo, cetak miring, bold, garis bawah. Itu kalau diketik. Kata Nabi, utamakan agamanya, karena dengan agama kau akan dapat semuanya. Untuk mendapat keempat-empatnya, Bu, makhluk langka. Dialah cantik, keturunan baik-baik, kaya pula, bagus pula agamanya. 100 perempuan belum tentu ada 2 orang di antaranya. 100 laki-laki belum tentu ada 1. Kalau ibu tahu ada di Amerika makhluk seperti ini, tunjukkan saya. Saya juga masih mau. Yang banyak kan cantik, tapi akhlaknya kesurupan. Ada lagi akhlaknya bagus, mukanya hancur. Ada lagi kaya cantik, otaknya yang heng. Iya kan? Maka itulah sebabnya Nabi katakan, utamakan agamanya. Kalau dia miskin, dengan akhlak mulianya tertutup kemiskinannya. Kalau dia jelek, dengan agamanya yang baik akan menutup kekurangan wajahnya. Paling sial, sudahlah jelek, miskin, keturunan orang jahat, tidak bagus lagi agamanya. Memangnya waktu milih merem. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, ini modal. Nah, yang banyak jadi masalah sekarang, kenapa rumah tangga banyak yang tidak saling menghormati? Setelah banyak orang curhat sama saya Bu hampir tiap hari curhat, Bu. Banyak sekali orang curhat rumah tangga. Setelah saya pelajari dan survei, salah satu sebabnya karena pacaran. 4 tahun pacaran. Selama 4 tahun pasti ada saling berkhianat. Karena berkhianat, bohong dan lain sebagainya, saling memaki. Kenapa? Tidak ada saling menghormati, tidak ada ikatan. Kebiasaan itu yang 4 tahun saling bohong, saling hina, saling maki, itu yang lanjut setelah menikah. Ada enggak rumah tangga yang enggak pacaran? Banyak. Orang tua dulu, enggak ada itu pacar-pacaran. Ketemu bapaknya, sudah besar anakmu ya? Oh iya, anakku juga sudah gadis, sudah atur nikah. Bahagia. Ada, saya. Itu salah satu sebab saya dekat dengan Ustadz Mutakhir. Karena istri saya dapat di pondok beliau, pengajiannya. Saya pergi ceramah.
Jadi saya 7 tahun galau cari istri, Bu. 7 tahun. Akhirnya saya mau pergi ke Malaysia ceramah bersama profesor guru saya. Tiba-tiba prof saya berkata, "Ustadz, kau menikahlah. Tak enak kau nasihat perkawinan baru kau tidak ada istri." Saya bilang, ini orang tak sia juga, prof, tidak harus mati dulu. Ya kan? Oke. Tapi masalahnya, tidak ada ini, prof. Sudah. Kata profesor saya, ada sepupu saya hafal Quran di Gorontalo. Oh boleh, kasih kenal saya. Pulang dari Malaysia kita kenalan. Baik, pulang dari Malaysia saya lagi mengajar, tiba-tiba masuk SMS beliau. Belum ada WhatsApp waktu itu. "Ustadz, kita pergi ke acara nikah massal. 40 pasang, Bu." Pergilah saya. Tidak ada undangan untuk ceramah. Saya hanya hadir untuk menemani profesor saya. Duduk saya, tiba-tiba bapaknya Ustadz Mutakhir sambutan, Ustadz Arif. "Terima kasih kepada Ibu Haji Nadirah yang banyak membantu pesantren ini." Saya bisik profesor saya, Penny Haju namanya. "Prof, siapa itu?" "Satu-satunya perempuan yang disebut ucapan terima kasih." "Oh, itu ibu yang banyak membantu pesantren. Itu ada anaknya di Gontor, hafal Quran." "Wih, kasih kenal saya, Prof." Dia bilang, "Prof, bagaimana sepupuku?" "Mana saja yang cepat, Prof." Ini kisah nyata saya, Bu. Ya, sudah, saya kenalan sama itu, Bu. Hari Sabtu, hari Ahad. Jumat, saya khotbah Jumat bahas tentang kecemasan dalam hidup, sangka buruk kepada Allah. Selesai sholat sunnah ba'da Jumat, saya merenung, saya kena ceramah saya ini. Sudah, saya putuskan pergi melamar. Saya telepon ibu saya, "Mak, melok kalau letu, saya mau pergi melamar." "Nikah? Siapa?" "Ada, penghafal Quran ini." "Napuji moko kah? Dia suka kamu kah?" Makanya mama doakan saya." "Bila doangan, nak." "Bukanlah." Pergilah saya bilang sama sopir saya, "Kau tahu Limbung?" "Tahu." "Kita ke sana." Sampailah saya di sana. Begitu saya masuk rumahnya, saya naik ke lantai 4, saya ceritakan, "Bu, bolehkah saya cerita rahasia?" Padahal baru pertama saya ketemu di acara itu. Itu ibu yang jadi mertua saya sekarang. "Kenapa?" "Ada rahasia ini, Bu. Saya malu kalau ditolak kan. Ya kalau cuma berdua hanya dia yang tahu." Ceritalah saya berdua. Sudah cerita siapa saya, cerita-cerita. Lalu saya sampaikan, waktu itu belum ada YouTube saya. Belum ada akun saya. "Bu, saya dengar Ibu Haji ada anaknya di Gontor 2 penghafal Quran." "Oh ya, ada itu anak saya. Alhamdulillah." Langsung saya bilang, "Bu, saya ini niat Ibu Haji, saya mau lamar anaknya Ibu." Apa kata ibu itu? "Alhamdulillah, doa saya ketika umroh diijabah Allah." Memang ketika saya umroh, saya berniat berdoa di depan Baitullah, "Ya Allah, kalau ada orang yang suka anak saya dan baik agamanya, saya terima." Langsung dalam hati saya, aman. Bagus agama, saya merasa baiklah agama saya ini, karena saya penceramah. Kalau dia bilang baik kerjanya, saya mundur. Lalu dia bilang, "Cuma anak saya ada 2, Ustadz, yang mana?" Saya bilang, "Terserah ibu yang mana. Cuma kalau saya tidak ada masalah, Ustadz. Cuma kan saya ibunya, masih ada bapaknya ada di Singapura." Saya bilang, "Jadi bagaimana?" "Tenang, Ustadz, soal bapaknya saya punya urusan." Dalam hatiku, masuk gigi 2. Ya kan? Sudah aman situ.